pagi Ibu dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elizabeth Akoit, kelas A6 dengan nomor induk mahasiswa 211F10 388. Baik Ibu dan teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang pendidikan anak disabilitas tunalaras. Nah, di sini yang akan saya sampaikan atau yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah pengertian tunalaras, lalu yang kedua itu penyebab tunalaras, dan yang ketiga adalah ciri-ciri tunalaras. Baik, yang pertama itu pengertian tunalaras. Nah, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Ya, jadi tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras lebih terarah berdasarkan definisi dari Eli M. Bower, bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut ini. Yang pertama itu tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual. Lalu sensori atau kesehatan, itu juga tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Nah, secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Nah, anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Menurut pendapat Yulia, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, lalu tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Yang pertama itu kita melihat menurut Tamsik Udin, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku norma hukum sosial agama yang berlaku di lingkungannya dengan frekuensi yang cukup tinggi. Nah, akibat perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik. Lalu menurut Sutijahati Somantri, dia menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak tunalaras kadang-kadang tingkah laku tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan bahkan kadang merugikan dari segi pendidikannya. Nah, anak tunalaras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah,
Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Ya, jadi itu tadi pengertian tentang tunalaras. Lalu kita melihat poin yang berikut atau kita lanjut tentang sebab-sebab anak menjadi tunalaras. Nah, sebab-sebab anak menjadi tunalaras secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Di antaranya yang pertama faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini artinya gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Nah, terganggunya faktor psikologis bisa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal fiction, agresif, terus regresif, restriction dan concept of the preaching. Ya, jadi gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh terganggunya faktor psikologis itu biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang. Lalu faktor yang kedua itu adalah faktor psikososial. Nah, ini gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustrasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman di masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. Lalu faktor yang ketiga itu faktor psikologis. Artinya itu disebabkan karena terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak, hipertiroid dan kelainan saraf motoris. Nah, penyebab ketunalarasan menurut Sutijihati Somantri itu dia menyatakan bahwa kondisi atau keadaan fisik, masalah fisik atau keadaan dalam dikaitkan dengan masalah tingkah laku lalu disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku atau dengan kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Nah, disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Lalu yang kedua, masalah perkembangan setiap maksudnya masalah perkembangan. Nah, setiap memasuki fase baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Nah, anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Nah, apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Ya, itu tadi ya menurut para ahli. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penyebab tunalaras. Nah, penyebab tunalaras, anak tunalaras
pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Nah, anak berkebutuhan khusus tunalaras ini tidak memiliki sikap dewasa, sering melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar dan kurang memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar. Ya, tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seseorang anak karena kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, masyarakat lebih mengenal anak ini dengan sebutan anak nakal. Anak tunalaras ini termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Jadi penyebab tunalaras atau anak berkebutuhan itu pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Nah, anak berkebutuhan tunalaras tidak memiliki sikap dewasa, sering melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar dan kurang memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi itu penyebab anak tunalaras. Nah, di sini kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan anak tunalaras. Faktor apa saja? Yang pertama pasti yang itu faktor biologi. Nah, di sini faktor biologi dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, lalu mengidap penyakit psikotik dan trauma atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Ya, jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan anak tunalaras. Yang pertama itu faktor biologi. Nah, faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, lalu mengidap penyakit psikotik, lalu trauma atau karena adanya disfungsi pada otak sehingga mengalami gangguan emosional. Lalu faktor yang kedua itu adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga, hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor yang terbesar yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Jadi faktor keluarga ini juga merupakan faktor terbesar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Ya, jadi faktor keluarga itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak. Nah, tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Lalu faktor yang ketiga itu adalah faktor sekolah. Nah, sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Jadi faktor sekolah ini merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Terkadang sebagai anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Ya, ini juga terkadang anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka sudah mulai bersekolah. Itu faktor yang ketiga. Lalu faktor yang keempat itu adalah faktor lingkungan masyarakat. Nah,
Lingkungan masyarakat yang negatif dan tempat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Nah, itu faktor lingkungan masyarakat. Adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak sendiri, karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Ya, jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi anak tunalaras. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu adalah ciri-ciri anak tunalaras. Nah, ciri-ciri anak tunalaras yang pertama, mengalami gangguan perilaku. Anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Ya, jadi ciri-ciri anak tunalaras itu yang pertama itu mengalami gangguan perilaku. Nah, anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan. Nah, gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras adalah yang pertama itu berkelahi, memukul, menyerang, lalu ya bisa juga pemarah dan pembangkang. Lalu yang berikut itu suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh. Bisa juga kurang ajar, tidak sopan dan suka mengganggu. Lalu poin yang berikut itu menentang, tidak mau bekerja sama. Bisa juga suka ribut, pembolos, hiperaktif, lalu pembohong, iri hati, pembantah, dan suka menyalahkan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Jadi itu tadi yang pertama itu ciri-ciri anak tunalaras mengalami gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras itu yang terjadi itu berkelahi, memukul, menyerang, lalu pemarah dan pembangkang. Lalu bisa juga suka merusak, ribut, pengacau dan ceroboh. Lalu berikut juga bisa kurang ajar, tidak sopan dan suka mengganggu, penentang, tidak mau bekerja sama, suka ribut, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, dan suka menyalahkan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ya, jadi itu adalah gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras. Lalu yang kedua, ciri yang kedua itu mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan yang lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ciri-ciri yang kedua itu adalah mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan dia lebih sering suka menyendiri. Mengapa? Karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, berikut beberapa perilaku yang menunjuk anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Itu bisa yang pertama cemas dan sering kali tegang. Lalu yang kedua tidak punya teman. Yang ketiga tertekan. Lalu yang keempat sensitif. Yang berikut atau yang kelima itu rendah diri dan cenderung pendiam. Lalu bagian yang terakhir yang keenam
mudah frustrasi, dan mudah bimbang. Ya, jadi itu tadi beberapa perilaku yang menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Jadi itu anak itu bisa cemas dan sering tegang, lalu tidak mempunyai teman, bisa juga tertekan. Dia juga bisa merasa sensitif, lalu rendah diri dan cenderung pendiam. Lalu yang terakhir itu mudah frustasi dan mudah bimbang. Ya, jadi itu tadi ciri-ciri yang kedua dan juga perilaku yang menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, itu adalah anak yang kurang dewasa. Nah, anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa. Nah, mengapa dikatakan anak tunalaras itu seringkali tidak dewasa? Baik, mungkin karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah. Ya, jadi anak tunalaras itu dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar menyendiri. Nah, kita melihat perilaku yang menunjukkan atau yang lebih menonjol pada anak yang kurang dewasa pada tunalaras. Apa saja? Yang pertama itu pelamun atau melamun. Lalu bisa juga kaku. Terus yang berikut itu juga pasif. Lalu mudah terpengaruh, pengantuk, dan pemboros. Ya, jadi itu tadi anak tunalaras yang kurang dewasa memang dilihat dari aspek sosial sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri atau menyendiri. Nah, itu perilaku yang sering menunjukkan anak yang kurang dewasa pada tunalaras itu. Mungkin juga perilakunya ya bisa melamun, kaku, pasif, lalu mudah terpengaruh, terus mengantuk, dan juga pemborosan. Ya, jadi itu perilaku dari anak tunalaras yang kurang dewasa. Lalu kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu adalah anak yang agresif bersosialisasi. Ya, selain kurang dewasa, akan tetapi anak ini juga yang cenderung agresif bersosialisasi, sehingga menimbulkan masalah lingkungannya. Ya, jadi ciri yang keempat itu anak yang agresif bersosialisasi. Berarti selain kurang dewasa, akan tetapi anak ini ada juga yang cenderung agresif bersosialisasi, sehingga menimbulkan masalah di lingkungannya. Nah, contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi, artinya itu yang pertama mempunyai komplotan jahat. Ya, jadi itu contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi, itu mereka juga mempunyai komplotan jahat. Lalu yang kedua, berbuat onar bersama komplotannya. Yang ketiga itu membuat geng. Lalu yang keempat itu juga suka di luar rumah sampai larut malam. Ya, sering keluar rumah sampai larut malam. Lalu bolos di sekolah. Terus yang terakhir itu pergi dari rumah. Ya, jadi ciri-ciri anak tunalaras itu ada 4 bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah mengalami gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku itu yang sering terlihat pada anak tunalaras itu berkelahi,
memukul dan menyerang. Bisa juga suka merusak, lalu pemarah, penentang, tidak mau bekerja sama, hiperaktif, pembohong, iri hati, dan pembantah. Ya, jadi itu ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, tadi mengalami kecemasan dan menyendiri. Nah, mengapa dia mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri? Karena memang dia merasa lingkungannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, terus perilakunya itu juga sering menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan, menyendiri itu ya cemas dan seringkali tidak punya teman, terus tertekan, lalu sensitif dan rendah diri, juga cenderung pendiam dan mudah frustasi dan mudah bimbang. Itu ciri yang kedua dan perilaku yang menunjukkan anak tunalaras. Lalu ciri yang ketiga itu anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras sering dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Itu perilaku yang menonjol atau yang menunjukkan anak tunalaras itu ya kelihatannya ya melamun, kaku, pasif, terus mudah terpengaruh, lalu mengantuk. Lalu yang terakhir itu juga bisa juga pemborosan. Itu ciri yang ketiga dan perilaku yang menunjuk atau yang menonjol pada anak tunalaras. Lalu yang keempat atau poin yang terakhir itu adalah anak agresif bersosialisasi. Artinya selain kurang dewasa, akan tetapi anak ini juga cenderung agresif bersosialisasi. Nah, contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi seperti yang saya sebutkan tadi itu mempunyai komplotan jahat, lalu berbuat onar bersama komplotannya. Yang ketiga itu juga bisa membuat geng, lalu suka di luar rumah sampai larut malam. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri dari anak tunalaras. Lalu kita juga bisa melihat contoh atau modifikasi perilaku anak tunalaras. Nah, setiap anak memiliki karakter dan keunikannya tersendiri. Anak yang memiliki perilaku wajar seperti usianya memang cukup sangatlah aktif dan lincah. Banyak para orang tua yang memiliki keunikan anak dengan kondisi yang bisa dikatakan super ekstra aktif, bahkan memiliki kecenderungan abnormal dalam bersikap. Nah, contohnya bisa masalah psikologis pada anak tunalaras yang dapat kita ketahui. Itu pada kasus anak dengan kebutuhan khusus yaitu tunalaras. Nah, tunalaras sendiri merupakan sikap atau perilaku anak yang memiliki ketidakbiasaan dalam berpola perilaku terhadap lingkungannya. Bisa dikatakan di luar kondisi anak normal lainnya. Nah, dalam menghadapi sikap serta perilaku anak dengan kebutuhan khusus ini, maka diperlukan beberapa metode. Nah, bisa contohnya itu modifikasi perilaku anak tunalaras, yaitu yang kita ketahui itu adalah yang pertama, setiap anak tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, baik karena usia dan juga jenis kelaminnya. Nah, hal ini juga terjadi untuk kebutuhan anak. Dengan keistimewaan tertentu, anak dengan indikasi tunalaras tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Mengapa? Karena sebagai orang tua, juga guru, pembimbing harus mengetahui dan mengenali kebutuhan apa yang menjadi dasar anak tersebut, atau apa yang menjadi dasar atau keinginan atau apa yang diinginkan oleh anak. Lalu bisa juga berikan pola belajar
take and give. Nah, bisa mencoba. Contohnya, modifikasi perilaku anak tunalaras dengan cara take and give. Pada saat anak bisa melakukan hal yang kita ajarkan dengan baik, maka sepatutnya anak tersebut kita berikan penghargaan berupa hadiah atau perhatian khusus atas prestasi yang sudah dicapai. Nah, dengan cara demikian, anak akan merasa diperhatikan, dipenuhi keinginannya, dan semakin percaya kepada kita, baik sebagai orang tua atau sebagai guru pembimbing. Contoh lain dari kasus dan masalah psikologis atau masalah psikologi untuk anak tunalaras dalam perkembangannya. Baik ibu dan teman-teman, demikian dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih ada yang kurang atau yang tidak pas. Selebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.